Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Ya, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai yaitu salah satu profesi hukum yang populer juga, yaitu PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Ya, jadi apa sih fungsi PPAT dan tugas PPAT itu apa saja? Ya, akan saya jelaskan di sini. Kenapa kok saya membahas seputar PPAT? Karena ada kemungkinan di tahun ini ada ujian PPAT untuk yang sudah lama menunggu, karena jarang sekali ada ujian PPAT dan sangat sulit untuk menjadi seorang PPAT ya, karena sudah ada kuotanya juga sekarang dan sudah ada passing grade-nya, sehingga menjadi rebutan untuk menjadi seorang PPAT. Oleh karena itu ada kemungkinan di tahun 2022 ini ada ujian PPAT, dan sembari belajar mengenai ke-PPAT-an nanti kita akan membahas mengenai akte-akte PPAT juga, contohnya pembuatan akte PPAT juga sampai fungsi tugas PPAT dan lain sebagainya, serta pajak-pajaknya juga kita akan bahas di sini. Oleh karena itu kita mulai pembahasan PPAT dengan fungsi tugas pokok PPAT dan akte apa saja sih yang dibuat oleh PPAT, karena masih banyak orang yang tidak mengetahui ya, masih bingung mengenai PPAT dan notaris seperti itu. Oke. Untuk peraturan PPAT ini sudah diatur di peraturan pemerintah untuk dasar hukumnya ya. Kalau notaris itu kan dasar hukumnya undang-undang, advokat itu dasar hukumnya undang-undang, jaksa itu dasar hukumnya undang-undang, hakim gitu undang-undang. Untuk PPAT ini dasar hukumnya yaitu PP atau peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pembuat akte tanah atau PPAT. Dan tugas pokok PPAT yaitu PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akte-akte otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun ya. Itu tugas pokoknya ya, yang intinya di pasal 2 ya, di pasal 2 peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pembuat akte tanah. Tugas PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah yang intinya membantu Badan Pertanahan Nasional ya, di sini membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak atas satuan rumah susun yang dijadikan dasar pendaftaran perubahan data tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum tersebut ya. Yang itu tugas pokok PPAT diatur di dalam pasal 1 dan pasal 2 peraturan pemerintah tentang PPAT. Dan untuk akte-aktenya, untuk akte-akte PPAT tidak seluas notaris. Notaris itu kan pembuatan akte dan perjanjiannya kan sangat luas ya, bisa membuat akte apa saja dan perjanjian apa saja, bisa war making juga, bisa legalisasi juga kalau notaris. Sedangkan untuk PPAT, untuk pembuatan aktenya sudah diatur di dalam peraturan pemerintah dan hanya dibatasi. Untuk PPAT itu hanya berhak membuat 8 akte saja ya, yaitu aktenya hanya akte jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan in-bank, pembagian harta bersama, pembagian hak guna bangunan, hak pakai atau hak milik ya, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan ya. Jadi untuk PPAT itu kewenangannya membuat aktenya hanya 8 akte tersebut saja. Selain itu bukan kewenangan PPAT ya, hanya pembuatan akte mengenai perbuatan hukum tersebut yang menyangkut tanah. Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam pasal 3 peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang PPAT, melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang sudah disebutkan di atas tadi. Jadi tugas pokoknya ya hanya 8 itu tadi, membuat akte jual beli, tukar menukar, hibah, in-bank, pembagian hak bersama, pembagian hak guna bangunan, hak pakai atau hak milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Itu saja. Jadi itu tadi tugas pokok PPAT, dan ada 8 akte yang disusun dan dibuat oleh PPAT. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 8 akte tersebut apa saja, contohnya, komparisinya, dan lain sebagainya. Ini biasanya diajari di kuliah magister kenotariatan mengenai komparisinya, premisnya, aktenya, serta poin-poin dalam pasal-pasal tersebut serta penutupnya.
Saya pikir itu cukup seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.